jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu apa budaya positif itu kira-kira dan menjelang pembahasannya. Budaya positif itu merupakan budaya secara contoh kata yang bersifat menerapkan nilai-nilai beriman dan takwa pada dan itu juga diaplikasikan dalam kehidupan nyata anak siswa entah di sekolah maupun di rumah dan juga Oke, tadi jawabannya Pak Bambang, mohon tepuk tangannya. Jawabannya sudah sangat bagus, nanti diapresiasi. Coba mari kita ingat dulu apakah itu budaya positif. Kita sepakati bersama. Di sini dijelaskan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini juga dijelaskan di modul 1.4 ini, maka saya ingin memaparkan budaya positif yang akan saya pelajari. Di sini ada 5 yang harus dipelajari. Yang pertama adalah perubahan konsep disiplin positif dan motivasi. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Budaya positif juga salah satu materi yang diajarkan dalam pimpinan beberapa kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara membuat murid disiplin. Yang saya terapkan adalah cara ini. Saya menyampaikan cara teknik menjelaskan tersebut. Saya kemudian menyampaikan punishment. Kalau anak-anak melanggar beberapa kata tersebut, maka akan diberi punishment yang membuat anak-anak mungkin takut untuk melakukan pelanggaran. Barangkali ada yang mungkin saran untuk saya, namanya dari jawaban Bu Rima tadi mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi. Oke, dari Bu Lisa. Terima kasih waktunya Bu Nurul dan terima kasih juga jawabannya Bu Irma. Saya akan menanggapi dari jawaban Bu Irma bagaimana cara membuat murid disiplin. Yang pertama, saya setuju sekali dengan jawaban Bu Irma. Adanya tata tertib di kelas karena saya adalah alumni pendidikan guru penggerak angkatan 3. Jadi yang sudah saya pelajari ini sangat ada korelasinya dengan jawaban Bu Irma, yaitu apa yang dinamakan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak di dalam kelas kita himbau untuk membuat kesepakatan kelas bersama, keyakinan apa yang diyakini bersama. Kemudian jika ada anak yang melanggar, kita kembalikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu apa yang dinamakan kesepakatan kelas. Itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan menurut saya. Dan yang kedua yaitu diri kita sendiri, kata guru itu juga kembali kepada gurunya sendiri ya, guru banget. Itu
kekuasaan, dan lain-lain dengan cara saksama dan dalam tempo yang ditentukannya. Jakarta telah masuk dari 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno atas menurut saya kita mendengarkan apa yang anak-anak kesankan. Bisa anak-anak menerima sesuatu dari temannya langsung, ada lanjut mendengarkan langsung, kemudian kita lanjut pada mana yang bersangkutan. Atau mungkin anak-anak kesulitan saat pembelajaran, kita langsung menanggapinya, menjelaskan kembali terhadap mana yang bersangkutan. Ya, itu tadi mungkin dari Irma itu sebagai teman, mungkin ada waktu guru yang dari 5 ini yang perlu disampaikan mungkin dari Bapak. Siapa mungkin Bapak Ibu guru. Kalau saya pribadi awalnya sebelum menjadi anggota dalam kelompok ini, awal saya menjadi saya jujur. Jika boleh salah itu saya ngomong. Karena sebenarnya kita tadi kan sudah belajar nggak boleh. Dari sini saya belajar, oh ternyata tidak harus jadi ngomong anak-anak disiplin itu. Pemantau juga kita bisa memantau anak dulu bagaimana kita analisis bagaimana keyakinan dan untuk mendapatkan disiplin yang baik itu juga kita harus meyakinkan anak-anak di dalam kelas melalui semangat. Di sini dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya jelaskan, ini tadi saya jelaskan adalah ada 5 yang pertama pembentuk, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah di sini dari Bu Irma tadi sudah disebutkan salah satunya Bu Irma tadi sebagai teman. Kalau saya sendiri awalnya juga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dulu. Oh dari Pak Erik. Terima kasih. Di sini saya mau menanyakan tentang 5 posisi kontrol guru. Kalau poin yang pertama dan yang kedua selaku penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, tentu tidak baik dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Lalu bagaimana sebagai teman? Sebagai teman ini kan kadang-kala kalau kita terlalu akrab kepada siswa, itu siswa itu kadang-kadang munggah halem. Jadi bagaimana cara memposisikan diri kita, kapan kira-kira menjadi seorang teman, kapan kira-kira menjadi orang tua kedua bagi siswa, atau menjadi guru. Indonesia Itu is the most kira-kira yang beautiful saya land Terima in the kasih. universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The land where we were born. The nation where we grew up. Terima So kasih. many colors Assalamualaikum that live warahmatullahi together wabarakatuh. in peace. With a million timeless treasures. Di sini saya With an abundance of natural wealth. posisi kontrol. Indonesia Kalau is not poin yang just pertama wonderful. dan yang kedua, Indonesia is a wonderland. tentu tidak baik dilakukan oleh seorang guru kepada siswa. Lalu bagaimana sebagai teman? Sebagai teman ini kan kadang-kadang kalau kita terlalu akrab kepada siswa, itu siswa itu kadang-kadang mungkin malam. Jadi bagaimana cara memposisikan diri? Kapan kira-kira menjadi seorang teman? Kapan kira-kira menjadi orang tua kedua bagi siswa? Itu kira-kira yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan budaya posisi kontrol dulu ya, dari lima ini yang salah itu hasil 3 ya. Teman ini berarti salah ya kita memposisikan diri menjadi teman. Harus ya, soalnya di sini kan dapat pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Berarti kan kurang baik ya. Dampaknya. Iya, jelaskan diri kamu dulu. Iya. Iya. Kalau belum baca. Ibu gurunya juga kita lihat bersama
tapi kita membuat anak itu sadar diri bahwa mereka itu salah. Kita sebagai guru hanya membuat anak-anak itu yakin dan membuat perubahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paparkan budaya positif sekolah. Mari kita tanya jawab, merefleksikan diri. Mari kita bahas bersama. Mungkin ada yang mau bertanya dan menanggapi. Kita buat rangke. Bagaimana budaya positif sekolah dari satu orang malam. Selanjutnya kita akan belajar pendidikan institusi ya. Di sini nama pendidikan ada 3 poin ya, 3 titik kalau di rumah kita. Apa itu pendidikan institusi? Mari kita lihat bersama-sama di slide yang sudah saya tampilkan. Di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Refleksi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang disingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Baik, thank you. Semoga bermanfaat bagi kita. Itu tadi adalah mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu dari sekitar diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi filosofi KHD. Di situ guru itu harus berpihak pada murid yang pertama, Pak. Jadi kita itu bukan apa ya namanya, seperti kita murid harus menurut kita, tidak. Jadi kita itu mengikuti jalannya anak. Jadi praktek baiknya juga kita dilaksanakan. Di sini anak-anak itu dibimbing perilaku yang baik, mengembangkan potensi, minat dan bakatnya, seperti itu Bapak. Selain itu juga dibantu oleh nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya kita juga harus mandiri, juga berkolaborasi seperti ini, reflektif, that live together in peace.
anak-anak di dalam kelas, ya kita himbau untuk membuat kesepakatan kelas bersama, keyakinan apa yang diyakini bersama. Kemudian jika ada anak yang melanggar, nah kita kembalikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Mungkin itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu apa yang dinamakan kesepakatan kelas. Itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan murid-murid. Dan yang kedua yaitu diri kita sendiri atau murid itu juga kembali kepada gurunya sendiri ya, memberi contoh. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Nisa tadi. Setelah melakukan segitiga restitusi, ternyata anak itu tidak ada perubahan. Sudah dilakukan dengan berbagai cara, tidak ada perubahan. Memang anak itu tidak semuanya gitu ya. Mungkin dari satu kelas satu gitu ya. Itu ibaratnya seperti anak yang sudah muncul gitu ya. Apa namanya nyokol, jadi dia itu nyokol juga. Kalau ya, jadi anak-anak itu pribadi ya. Ya sudah, kita berdoa saja ya. Itu adalah jalan terakhir bagaimana itu nanti kita berdoa, kita doakan saja. Diskusi orang pos, dikasih orang botak gitu. Kita doakan saja. Yang bisa menanggapi mungkin dari bulan pertama mungkin ya. Mungkin dari bulan pertama bisa menanggapi juga dari gue. Baik, saya kembali pertanyaan dari Bu Nisa tadi. Setelah melakukan segitiga restitusi, ternyata sudah dilakukan dengan berbagai cara, tidak ada perubahan. Memang anak itu tidak semuanya gitu. Mungkin dari satu kelas satu gitu ya. Itu ibaratnya seperti anak yang sudah muncul gitu ya. Apa namanya nyokol, jadi dia itu nyokol juga. Kalau ya, jadi anak itu pribadi gitu. Namanya dari Bapak Ibu. Ya sudah, kita berdoa saja, ya. Itu adalah jalan terakhir bagaimana anak itu nanti dapat berubah. Kita doakan saja. Dikepusi orang kepus, dipanasi orang botak gitu. Jadi kita doakan saja. Mungkin yang bisa menambahkan mungkin dari bulan agama mungkin ya. Mungkin dari bulan agama bisa menanggapi juga pertanyaan dari Bu. Yang perlu kita perhatikan dan prihatin bersama. Kenapa kok ada seorang anak sudah dibuat bagaimana caranya untuk mengatasi anak tersebut kok begitu saja? Apa kata Al-Quran? Kita bisa mengajukan seorang yang bersama. Tiap hari kita berdoa untuk umpamanya ketika kita masuk di pagi hari, ayo semuanya kita melaksanakan itu. Jangan sampai tidak berdoa. Saya ingat ada kalanya sekolah yang sudah pagi masuk tapi tidak berdoa. Ini itu yang termasuk salah satu sarana untuk melupakan hati anak dengan doa tersebut. Mungkin pada hari ini tidak bisa, mungkin besok harinya, mungkin pada hari tidak bisa terus. Tapi kita harus berusaha. Karena apa? Karena keputusasaan itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama dan dalam itu yang bersifat sikapnya Jakarta 11 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Itu
sini dari Bu Rima tadi sudah disebutkan salah satunya Bu Rima tadi sebagai teman. Kalau saya sendiri awalnya juga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oh, dari Kak Erik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kalau poin yang pertama tentu tidak baik dilakukan oleh seorang guru kepada siswa. Lalu bagaimana sebagai teman? Sebagai teman ini kan kadangkala kalau kita terlalu akrab kepada siswa, itu siswa itu kadang-kadang munggah halem. Jadi bagaimana cara memposisikan diri kita? Kapan kira-kira menjadi seorang teman? Kapan kira-kira menjadi orang tua kedua bagi siswa, namun selalu menjadi guru? Itu kira-kira yang mau saya tanyakan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Menanggapi pertanyaan dari Pak Imam The land tadi, where we were born. The nation where we menurut grew up. saya sendiri ya Pak ya, So many saya colors pun belajar that di live kelas. together in Saya peace. sebelum melakukan With a pembelajaran million timeless itu treasures. melakukan kesepakatan With an abundance of natural Jadi wealth. anak-anak itu saya suruh Indonesia menulis is not kesepakatan just kelas kita wonderful. sebagaimana dan Indonesia wajib is a disetujui wonderland. oleh semua anggota. Jadi nanti kesepakatan kelas itu ditulis di kertas atau di not dan nanti ditempel dari siapa saja. Nanti kita sebutkan setuju tidak? Jadi semuanya harus diikuti dari kesepakatan kelas karena itu bukan saya yang membuat, jadi anak-anak sendiri. Jadi kalau anak-anak itu melanggar, jadi anak-anak tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin kita jangan menghukum, tapi kita berpihak pada murid, membuat suasana itu menjadi aman, menyenangkan dan asyik. Kalau dari Pak Ibu sudah sangat bagus dan baik sekali. Tadi sudah saya paparkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah sangat interaktif tanya jawab bagaimana budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Untuk terakhir kalinya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kita tepuk tangan dulu. Setelah kita lakukan acara hari ini sudah sangat baik, mari kita tepuk tangan dulu. Janganlah dicium, sayang kalau dicium merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya, nggih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang tahu apakah budaya positif itu kira-kira? Ada yang mau menjawab? Mau angkat tangan dulu. Coba Bapak. menjawab ya. berprestasi. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan secara universal yang berjalan di sekolah. Contoh kata itu ya di sekolah, penerapan nilai-nilai beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga alhamdulillah dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata anak siswa, entah itu di sekolah maupun di rumah dan juga berkumpul di masyarakat. Terima kasih. Oke, itu tadi jawabannya Pak Bambang. Mohon tepuk tangannya. Jawabannya sudah sangat bagus, patut diapresiasi. Coba mari kita lihat dulu apakah itu budaya positif. Monggo kita cermati bersama. Di sini dijelaskan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini juga dijelaskan di modul 1.4 ini. Maka saya ingin memaparkan budaya positif yang akan saya pelajari. Di
Di sini ada 5 yang harus dipelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi. Pada modul 1.4 budaya positif ini yang akan kita bahas yang pertama adalah perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Modul 1.4 ini yang akan kita bahas tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar, yang keempat 5 posisi kontrol guru, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini menurut Stephen L. Covey, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Konsep disiplin dan motivasi. Nah, bagaimana cara membuat murid disiplin? Coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimanakah cara membuat murid disiplin? Ada yang mau menjawab? Firma mungkin? Ya, Bapak. Saya mencoba menjawab untuk yang bagaimana kita membuat murid disiplin. Untuk saya pribadi, yang saya terapkan di kelas, saya mencoba menjawab untuk pertanyaan bagaimana cara membuat murid disiplin. Yang saya terapkan di kelas sementara ini, saya menyampaikan tata tertib di kelas terlebih dahulu. Nah, dari tata tertib tersebut, saya kemudian menyampaikan punishment. Kalau anak-anak melanggar beberapa tata tertib tersebut, maka akan diberi punishment yang membuat anak-anak mungkin takut untuk melakukan pelanggaran tersebut. Begitu, Bu. Barangkali ada yang mungkin saran untuk saya ke depannya, mohon dipilih, Bu. Dari jawaban Bu Irma tadi, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi. Oke, dari Bu Lisa. Terima kasih waktunya Bu Nurul, dan terima kasih juga jawabannya Bu Irma. Saya akan menanggapi dari jawaban Bu Irma bagaimana cara membuat murid disiplin. Yang pertama, saya setuju sekali dengan jawaban Bu Irma. Adanya tata tertib di kelas, karena saya ini adalah alumni pendidikan guru penggerak angkatan 3. Jadi yang sudah saya pelajari ini sangat ada korelasinya dengan jawaban Bu Irma, yaitu apa yang dinamakan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak di dalam kelas kita himbau untuk membuat kesepakatan kelas bersama, keyakinan-keyakinan apa yang diyakini bersama. Kemudian jika ada anak yang melanggar, nah kita kembalikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Mungkin itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu apa yang dinamakan kesepakatan kelas. Itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan murid menurut saya. Dan yang kedua yaitu diri kita sendiri. Kata guru itu juga kembali kepada gurunya sendiri, ya, memberi contoh. Itu tadi jawaban dari Bu Lisa dan jawaban dari Bu Irma. Mohon tepuk tangan yang baik. Kita akan jawabannya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kayak baju tidak nyaman gitu. Itu menjadi disiplin. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima dasar tersebut. Kebutuhan dasar murid ada belonging, power, fun, dan freedom. Freedom, apa freedom ya di sini Bu Dora? Freedom ya. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Nah, ini kebutuhan dasar murid. Next. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Saya coba mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira mana yang sering Bapak Ibu guru lakukan? Saya ingin kejujurannya saja. Teman. Ada dari Bu Irma tadi, teman. Bagaimana menurut Bu Irma sebagai teman itu? Teman, menurut saya kita mendengarkan apa yang anak-anak keluh kesahkan. Misal anak-anak menerima sesuatu dari temannya, langsung ada apa Nduk gitu, langsung mendengarkan, langsung memberi tindak lanjut kepada anak yang bersangkutan gitu. Atau mungkin anak-anak mengalami kesulitan saat pembelajaran, kita langsung menanggapinya, menjelaskan kembali terhadap anak yang bersangkutan tersebut. Ya, itu tadi mungkin dari Bu Irma, yaitu sebagai teman. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang dari 5 ini yang ingin disampaikan. Mungkin Pak Erik, Pak Bambang, Jualan satu kelas. siapa coba mungkin Bapak Ibu guru. Kalau saya pribadi awalnya sebelum menjadi anggota calon guru penggerak ini, awalnya saya menjadi penghukum. Saya jujur itu Bapak Ibu guru. Jika murid salah itu mesti saya hukum. Padahal sebenarnya kita tadi kan sudah belajar nggak boleh. Dari sini saya belajar, oh ternyata tidak harus jadi penghukum untuk anak-anak disiplin itu. Pemantau juga kita bisa memantau anak dulu, bagaimana kita analisis, bagaimana keyakinan, dan untuk mendapatkan disiplin yang baik itu juga kita harus meyakinkan anak-anak di dalam kelas melalui kesepakatan Bapak Ibu guru. Coba kita lihat bersama, ini adalah contoh 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Di sini ada bagaimana guru menghukum itu, bagaimana membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh di sini, penghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu pernah saya lakukan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukan sedikit. Kalau bisa mulai sekarang mari kita rubah. Saya malah mentung, Bu. Salah malah mentung. Tadi kata Pak Bu tadi malah mentung. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa budaya positif itu tidak harus menghukum, ya. Kalau di sini membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan sesuatu, Bapak kecewa, itu juga kurang gimana gitu. Kalau di anak-anak kecewa, kita kalau gimana orang tua, aku kecewa sama sampean Dok. Nah itu kan kita tuh gimana gitu, merasa kita itu kayak kecil, kayak terpojokan gitu ya. Kalau teman, nah ini yang tadi kata Bu Irma, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi alasan-alasan murid itu supaya nyaman. Kita dianggap sebagai teman, bagaimana kayak teman curhat, pokoknya segalanya itu kita bisa menjadi teman. Memantau, menghitung dan mengukur. Jadi kita juga menyesuaikan bagaimana kita menjadi pemantau yang baik bagi kesalahan. Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak, kita juga harus memantau apa ini sudah benar, apa tidak. Dari situ mari kita analisis, juga dilakukan keyakinan diri dulu. Yang terakhir itu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini biasanya dilakukan pada saat segitiga restitusi. Di sini
Bapak Ibu guru bukan menyalahkan, tapi kita membuat anak-anak itu sadar diri bahwa mereka itu salah. Kita sebagai guru hanya membuat anak-anak itu yakin dan membuat perubahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya paparkan budaya positif sekolah. Mari kita tanya jawab, merefleksikan diri. Mari kita bahas bersama. Mungkin ada yang mau bertanya dan menanggapi. Kita buat rame pokoknya. Bagaimana budaya positif di sekolah? Satu alam malam. Berbudaya, lingkungan. Yes. Oke, ada pertanyaan dari Pak Bambang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Nurul, saya ada sedikit pertanyaan. Bahwasanya untuk model atau metode pembelajaran seperti apa yang diterapkan di kelas supaya mencapai budaya positif pada anak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan Pak Bambang tadi sudah sangat bagus. Alhamdulillah sebelum nyampe budaya positif saya juga belajar tentang bagaimana menjadi guru yang baik, yang menerapkan budaya positif. Di modul 1.1 saya di CGW itu ada namanya filosofi KHD. Di situ guru itu harus berpihak pada murid yang pertama, Pak. Jadi kita itu bukan apa ya namanya, seperti kita murid harus menurut kita, tidak. Jadi kita itu mengikuti jalannya anak. Jadi praktek baiknya juga kita dilaksanakan. Di sini anak-anak itu dibimbing perilaku yang baik, mengembangkan potensi, minat dan bakatnya, seperti itu Bapak. Selain itu juga dibantu oleh nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya kita juga harus mandiri, juga berkolaborasi seperti ini, reflektif, inovatif dan pertanyaan lagi. Oke, dari Pak Imam ada pertanyaan. Terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan cara pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Nurul. Alhamdulillah saya sangat memahami sekali. Tapi ada beberapa pertanyaan yang menggelitik dalam hati saya. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang nakal dulu? Masalahnya anak yang nakal tersebut ketika pembelajaran berlangsung itu gaduh sampai si anak yang nakal tadi mengganggu yang ingin belajar sungguh-sungguh. Terima kasih Ustaz Ibu, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari Pak Imam tadi, ini menurut saya sendiri apa ya? Saya pembelajaran di kelas. Saya sebelum melakukan pembelajaran itu melakukan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu saya suruh menulis kesepakatan kelas kita harus bagaimana dan wajib disetujui oleh semua anggota. Jadi nanti kesepakatan kelas itu ditulis di kertas atau di note, itu nanti ditempel dari siapa aja. Nanti kita sebutkan setuju tidak setuju. Jadi semuanya harus mengikuti dari kesepakatan kelas karena itu bukan saya yang membuat, jadi anak-anak sendiri. Jadi kalau anak-anak itu melanggar, nah berarti anak-anak tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka inginkan di situ, Pak. Jadi seperlu mungkin kita jangan menghukum, tapi kita berpihak pada murid, membuat suasana kelas menjadi aman, menyenangkan dan asyik. Mantap. Ada budaya posisi kontrol guru ya. Dari lima ini yang salah itu ada 3 ya. Teman ini berarti salah ya, kita memposisikan diri menjadi teman. Ya, kita itu jadi teman. Harus ya, soalnya di sini kan dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Berarti kan kurang baik ya. Dampaknya. Iya, jelaskan dulu sama dulu. Iya. Kelibutan seperti apa itu. Kalau ya, belum baca. Di sini dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini tadi saya menjelaskan adalah ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini dari 5 tadi sudah disebutkan salah satunya Bu Irma tadi sebagai teman. Kalau saya sendiri awalnya juga penghukum. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Oh, dari Pak Erik ada pertanyaan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sini saya mau menanyakan tentang 5 posisi kontrol guru. Kalau poin yang pertama dan yang kedua selaku penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, tentu tidak baik dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Lalu bagaimana sebagai teman? Sebagai teman ini kan kadang-kala kalau kita terlalu akrab kepada siswa, itu siswa itu kadang-kadang menggalem. Jadi bagaimana cara memposisikan diri kita, kapan kira-kira menjadi seorang teman, kapan kira-kira menjadi orang tua kedua bagi siswa, namun selaku menjadi guru. Itu kira-kira yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan yang bagus dari Pak Erik ya. Bagaimana kita sebagai guru memposisikan sebagai teman? Dari pertanyaan Pak Erik tadi cukup bagus ya. Bagaimana kita memposisikan guru sebagai teman? Mungkin saya ingin tahu dari Bapak Ibu guru, adakah yang punya jawaban kapan saat guru itu menjadi teman dan tidak menjadi teman? Coba. Mungkin ada yang mau menjawab? Bisa. Tadi Bu Irma, coba Bu Irma tadi kan menjawab sebagai teman. Itu kapan posisinya Bu Irma sebagai teman untuk murid-muridnya itu? Apakah itu baik atau tidak? Saat jam belajar. Untuk konteks yang saya jawab tadi teman, tadi kan menjawab saat anak-anak misal diganggu sama temannya atau saat merasa kesulitan terhadap pelajaran tertentu. Kita jadi bertindak sebagai teman agar anak-anak itu merasa nyaman, merasa diperhatikan dengan adanya kita. Menurut saya gitu. Tapi kalau jadi tergantung konteks sih, tidak selalu anak-anak itu bukan anak-anak, kita guru sebagai guru tidak selalu menjadi teman. Bisa jadi kita menjadi apa? Maaf, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, pemantau atau juga manajer. Nah, mungkin seperti itu, sesuai konteksnya mungkin. Oke, itu tadi jawaban dari Bu Irma. Memang kalau kita sebagai memposisikan guru sebagai teman itu kita melihat kondisi sikon ya. Jadi nggak setiap hari kita harus jadi temannya anak-anak gitu. Nanti kalau kita terlalu menjadi teman, ibaratnya kita itu nggak arwah marwah yang jadi guru menurut Bapak Ibu. Jadi kita juga harus tahu kondisi kalau kita sebagai teman itu bagaimana. Mungkin itu dari jawaban dari Pak Erik ya. Mungkin bisa dimasukkan lagi bagaimana jadi guru yang baik itu harus bagaimana. Selanjutnya kita akan belajar segitiga restitusi ya. Di sini namanya segitiga berarti kan ada 3 poin ya, 3 titik kalau di matematika. Apakah itu segitiga restitusi? Mari kita lihat bersama-sama di slide yang sudah saya tampilkan. Di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles dosen tahun 1996. Sulit sekali membacanya. Nah ini 3 poin tadi adalah validasi yang salah, menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di situ adalah poin-poin dari segitiga restitusi. Nah, thank you. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Itu tadi adalah kurang penjelasan ini tuh. Pertanyaan jawab. Harga video gitu kan? Ya segitiga. Segitiga restitusi tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini adalah pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba saya tanya di sini siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Saya juga sama apa nih? Oh, enggak. Saya paling banyak salahnya. Sama Pak, saya juga manusia kan lumpuh dosa ya Pak ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya betul.
malaikat mungkin yang suci kira ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kayak anak-anak salah itu pasti anak-anak itu punya alasan mengapa mereka melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi yang kedua adalah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi ada cara lain, opsi selain melakukan kesalahan itu yang bisa membuat budaya positif intinya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah tadi di awal kan saya sudah pertanyaan dari Pak Imam tadi, bagaimana menjadi guru yang baik. Kita juga membuat kesepakatan kelas yang harus ditaati oleh siswa tersebut. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira anak-anak itu ingin menjadi orang seperti apa? Kayak kita kan punya cita-cita nih. Cita-citanya sebagai guru yang bagaimana? Guru yang berpihak pada murid, atau guru yang menjadi penghukum tadi, guru sebagai teman. Mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu dari segi restitusi. Pertanyaan dari segitiga restitusi ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo saya. Oh Bu Lisa. Terima kasih kesempatannya Bu Nurul. Saya akan bertanya tentang apa yang panjenengan sampaikan tadi mengenai 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi yang baru kemarin ini saya terapkan dan Bapak Ibu pun di sini terapkan. Ada satu anak yang mungkin dia kebutuhannya kurang terpenuhi, jadi kami menunjukkan si anak itu, saya, Pak Afandi, Bu Irma, Bu Ani, dan beberapa Bapak Ibu guru yang lain melaksanakan atau menerapkan materi yang saya dapat, yaitu tentang segitiga restitusi. Dan juga kita sudah melaksanakan posisi kontrol, kita sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah tadi, pemantau, bahkan manajer, dan anak itu pun tidak ada perubahan, masih membuat ulah di kelasnya maupun memperlakukan anak-anak di kelas lain secara kasar atau berkelahi seperti itu, melakukan pelanggaran. Nah, yang akan saya tanyakan, setelah semuanya itu dilakukan tetapi tidak ada perubahan dengan si anak itu, bagaimana caranya untuk kita mendisiplinkan anak tersebut? Terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Lisa. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Lisa tadi. Setelah melakukan segitiga restitusi, ternyata anak itu tidak ada perubahan. Sudah dilakukan dengan berbagai cara, tidak ada perubahan. Memang anak yang seperti itu tidak semuanya, Bu Lisa. Mungkin dari satu kelas 1001 mungkin ya. Itu ibaratnya mutiara yang sudah muncul gitu, kayak cukul, jadi saya itu nyukul juga. Kalau ya, jadi anak-anak seperti itu kalau saya pribadi, mungkin bisa ditambahin nanti dari Bapak Ibu guru. Ya sudah, kita berdoa saja, itu adalah jalan terakhir bagaimana anak itu nanti dapat berubah. Kita doakan saja, dikepusi orang kepus, dipanasi orang botak, gitu. Jadi sudah, kita doakan saja. Mungkin ada orang yang bisa menambahkan, mungkin dari guru agama mungkin mungkin dari guru agama bisa menanggapi juga pertanyaan dari Bu Lisa. Itu merupakan pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bu Lisa, yang perlu kita perhatikan dan prihatin bersama. Kenapa kok ada seorang anak sudah dibuat, bagaimana caranya untuk mengatasi anak tersebut kok tetap begitu aja? Apa kata Al-Quran? Kita pasrahkan aja sudah sama yang atas sana. Tiap hari kita berdoa, ayo kita berdoa. Utamanya ketika kita masuk di pagi hari, ayo semuanya kita melaksanakan doa. Jangan sampai tidak berdoa. Saya lihat ada kalanya sekolah yang sudah pagi masuk tapi tidak berdoa. Nah itu kan termasuk salah satu sarana untuk melunakkan hati anak dengan doa tersebut. Mungkin pada hari ini tidak bisa, mungkin besok harinya bisa. Mungkin pada hari tidak bisa, besok terus. Tapi kita tidak harus putus asa. Karena apa? Karena keputusasaan itu merupakan subhanallah, ya. Wala ta'asu min rahillah, ya. Itu. Terima kasih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Imam sudah sangat bagus dan baik sekali. Tadi sudah saya paparkan
budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah ada interaktif tanya jawab bagaimana budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Untuk terakhir kalinya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kita tepuk tangan dulu. Setelah kita lakukan acara hari ini sudah sangat baik, mari kita tepuk tangan dulu. 1,